Oke, luar biasa. Memang Pak, kita semua cinta era ini karena di era ini kita ada pesta demokrasi. Nah, Bapak, saya lihat di sosial media habis dari area timur ya Pak ya. Ya, betul. Boleh Pak cerita perjalanannya? Karena Ya. kan belanja masalah tuh biasanya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian teman-teman, kami ke Gorontalo, lalu ke Kalimantan Timur, Samarinda, lalu kami ke Maluku, kami ke Papua, kemudian Sulawesi Selatan, ya kemarin di Bone, kemarin pagi di Bone, lalu di Baru itu di Sulawesi Selatan juga. Nah, apa sih perjalanan itu membuktikan statistik. Statistik yang kita baca mengatakan ada ketimpangan. Itu statistik yang kita baca, ada ketimpangan. Perjalanan ke daerah-daerah itu menunjukkan bahwa statistik itu benar, bahkan kondisi lapangan seringkali lebih parah daripada statistik yang kita lihat di Jakarta. Jadi datang ke Sorong misalnya, sampai di Sorong keluhan soal pendidikan. Saya pagi-pagi ke pasar, lalu ketika di pasar pedagang ikan, saya lagi ngobrol pedagang ikan, ada 2 anaknya di situ. Itu jam 8 pagi. Jadi saya tanya, Bu, ini anak-anak pada sekolah? Mau libur? Enggak Pak, mereka tidak sekolah. Kenapa? Gak kuat ongkosnya. Loh, memang bayar sekolahnya? Iya bayar Pak. Sekolahnya swasta apa negeri? Negeri. Pertanyaannya, nah itu triliunan dana otsus kemana kalau anak-anak di sana tidak bisa sekolah karena sekolah negeri harus bayar? Something has gone wrong. Ya, dan kemudian anak itu kelas 7 dan kelas 9 kalau tidak salah. Lalu saya tanya, Bu, anak-anak ini perlu sekolah. Iya Pak, memang sekolah penting. Tapi kalau nggak ada biaya gimana? Saya cuma jualan ikan, nggak cukup untuk biaya. Itu contoh. Datang lagi ke sebuah komplek perumahan, bukan komplek perumahan, kampung Panggung. Rumahnya sangat sederhana. Kalau bisa dibilang tidak memenuhi persyaratan minimal rumah yang sehat. Panggung dengan minimum fasilitas, dan di situ ada sekitar kalau tidak salah 50 rumah, sekitar 80 atau 90 kepala keluarga. Satu rumah itu bisa 3 kakak, 2 kakak, bahkan ada yang 5 kakak. Sangat jauh dari layak. Dan kenapa mereka tidak bisa membangun? Status tanahnya tidak jelas. Status tanah tidak jelas sehingga mereka tidak bisa membangun. Bapak sekalian, soal jelas atau tidak status tanah itu soal ambil keputusan. Kalau rakyat sudah tinggal di tempat itu puluhan tahun, apa susahnya bagi negara untuk mengatakan ini adalah tanah yang mereka bisa tempati sehingga mereka bisa membangun. Saya kadang-kadang mikir, kenapa ya jadi negara itu kok pelit sama rakyat kecil, tapi begitu generous sama mereka yang raksasa. Mau ambil tanah untuk perkebunan sawit mudah sekali bagi yang raksasa, tapi untuk tanah yang 20 meter, 40 meter, kita itu begitu rumit aturan itu dimiliki. Jadi semakin saya jalan ke berbagai daerah, itu semakin ketemu dengan kenyataan-kenyataan seperti itu. Lalu apakah ada yang pesan yang menarik? Pesan dahsyatnya begini. Kampung ini penduduknya Muslim dan Kristen. Dan banyak rumah di situ, satu rumah 2 agama. Hidup berdampingan, damai, rukun, saling support, saling dukung walaupun beda keyakinan. Jadi saya bilang ini contoh nih bagaimana hidup bersama lintas agama dan rileks betul antar mereka itu. Jadi ini sama-sama warga Papua asli di situ. Kalau pusat kesehatan masyarakatnya di Papua gimana Pak? Kalau mereka cerita secara umum puskesmasnya oke. Oh, puskesmasnya oke. Puskesmasnya oke. Tapi yang mereka minta adalah rumah sakit kelas B dan kelas A. Baik. Jadi untuk puskesmasnya udah relatif oke. Menurut cerita mereka ya, saya kan dengar dari mereka. Tapi yang belum adalah kalau mereka perlu penanganan lebih jauh, nah baru tuh mereka repot. Karena harus dikirim kemana pasien kalau perlu penanganan lebih jauh. Betul, berarti untuk masalah kesehatan masih banyak ya PR-nya.